Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Pada hari ini, kami akan merenungkan sikap memberi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti sikap Maria yang mengurapi-Mu Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu saudara di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita, dimanapun berada. Di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi-Mu, seperti wanita yang akan mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah sikap yang benar dalam memberi persembahan kepada Tuhan? Dalam gereja-gereja yang punya liturgi membaca ayat firman Tuhan sebelum mengumpulkan kolekte, sering dibacakan tulisan Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi persembahan kepada Tuhan diberikan dengan hati yang rela, dengan hati sukacita, bukan dengan merasa terpaksa. Saya pernah bertemu dengan hamba Tuhan yang kurang menyukai penekanan terhadap ayat ini dengan alasan kalau ditekankan memberi dengan sukacita, orang yang sebenarnya mampu memberi 50.000 rupiah akan termotivasi memberi hanya 5.000 rupiah supaya hatinya sukacita. Ada benarnya juga kan? Hamba Tuhan ini kemudian mengatakan, kalau memberi kepada Tuhan, berilah dalam jumlah di mana hati merasa berat. Kata berat di sini dalam tanda kutip, maksudnya tentu saja supaya jumlahnya lumayan besar. Yang ideal menurut pendapat saya adalah memberi dalam jumlah besar kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur yang tulus. Sikap seperti inilah dimiliki seorang perempuan yang bernama Maria. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8.
Saya bacakan untuk kita semua demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Maria yang menjadi tokoh yang kita renungkan dalam persekutuan hari ini adalah seorang wanita yang beberapa kali dicatat dalam Injil. Ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka di Betania pada suatu waktu, ia duduk tekun menyimak pengajaran Yesus, sementara saudaranya Marta sibuk menyiapkan makanan dan minuman, sehingga ia kurang menyimak apa yang disampaikan oleh Yesus. Pada waktu lain, saudara laki-laki Maria dan Marta bernama Lazarus meninggal dunia, dan tentu saja mereka amat berduka cita. Yesus kemudian datang ke Betania dan menghidupkan mayat Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di liang kubur. Dalam nats yang baru kita baca, suatu jamuan makan diberikan oleh Simon, seorang penderita kusta yang kemungkinan besar telah disembuhkan oleh Yesus. Dan pada kesempatan itu, Maria ikut membantu melayani. Sesudah selesai bersantap, Maria mengambil minyak wangi yang mahal harganya, mengurapi kaki Yesus, dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Maria bukanlah seorang pengusaha kaya atau pejabat tinggi. Ia adalah orang kebanyakan sama seperti kita semua. Tetapi Maria memiliki kemampuan mempersembahkan sebagian berkat yang ia terima untuk memuliakan Tuhan. Setiap kita juga dapat dan memiliki kesempatan yang sama seperti Maria untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki bagi puji dan kemuliaan nama Tuhan. Meniru tindakan Maria dalam jamuan makan tersebut bukanlah hal yang mudah. Apakah kita berani dalam pertemuan itu? Disaksikan banyak orang membuka tutup buli-buli tempat minyak wangi dan kemudian mengurapi kaki Yesus, menyekanya dengan rambut kita. Maria pun tentu punya rasa sungkan atau malu, tetapi perasaan itu dikalahkan oleh dorongan hati yang kuat untuk memberi persembahan kepada Yesus. Minyak wangi persembahan Maria itu bukanlah persembahan persepuluhan atau persembahan lain yang diatur dengan ketetapan peraturan agama. Persembahannya adalah persembahan yang digerakkan oleh hatinya. Dan ternyata Yesus amat menyenangi persembahan itu, bukan oleh karena mahal atau harumnya minyak wangi itu, tetapi melihat hati Maria yang memberikannya. Dalam menyampaikan setiap persembahan, kita perlu memberikannya atas dorongan hati dan bukan sekedar melaksanakan aturan agama. Seperti tadi saya sudah singgung, suatu pertanyaan kemudian muncul. Apabila memberi adalah dengan hati, apakah orang akan memberi yang terbaik? Kalau memberi banyak, hatinya berat. Beri sedikit, tidak menyusahkan hati. Masalahnya terletak pada hubungan orang itu dengan Tuhan. Kalau hati masih terasa berat untuk memberi, berarti hubungan itu belum bersifat pribadi, belum sampai pada hubungan secara batiniah. Minyak wangi persembahan Maria bernilai 300 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja sehari. Di Indonesia ini berarti 15 juta rupiah. Dan kalau di Amerika Serikat nilainya sekitar 100 juta rupiah.
tergantung berapa upah harian. Jelas, nominal uang sebesar itu adalah jumlah yang amat besar bagi Maria. Apalagi kalau kita ingat bahwa Maria adalah seorang perempuan biasa, perempuan kebanyakan. Persembahan yang diberikannya adalah sesuatu yang baik, parfum, dan nilainya tinggi. Persembahan kepada Tuhan haruslah merupakan persembahan yang terbaik. Persembahan nomor 1, bukan nomor 2. Kita tentu tidak sampai hati memberi persembahan yang cacat atau jelek kepada Tuhan. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, seorang bendahara gereja akan dapat mengetahui apakah jemaat memberikan persembahan dalam bentuk uang fisik yang baik yang dimasukkan ke dalam kantung persembahan. Di masa muda, saya pernah menjabat sebagai bendahara di sebuah gereja untuk waktu yang cukup lama. Setiap minggu, saya melihat aneka rupa uang yang dimasukkan jemaat ke dalam kantung persembahan. Mulai dari uang logam yang nilainya kecil, sampai dengan uang kertas kumal dan lecek-lecek, uang kertas yang sudah sobek. Saya kira ada baiknya persembahan kolekte ibadah minggu berupa uang sudah dipersiapkan dari rumah dengan baik. Kalau lecek-lecek, tidak usah memberi persembahan. Tidak memberi kalau memang tidak ada. Lebih baik daripada memberi persembahan tetapi yang cacat. Bukan nilainya yang perlu tinggi, tetapi sekali lagi, berilah persembahan yang baik. Soal nilai persembahan tentu sifatnya relatif dan sama sekali tidak menjadi ukuran bagi Tuhan. Suatu jumlah yang besar bagi seseorang belum tentu besar bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yudas Iskariot, bendahara dalam rombongan Yesus, mengkritik persembahan Maria dengan mengatakan bahwa persembahan itu lebih baik diberikan bagi orang miskin. Secara logika, hal ini bisa diterima. Bukankah minyak wangi itu hanya memberikan aroma harum dalam waktu terbatas, katakanlah hanya 1 hari saja? Dengan kata lain, Yudas menyarankan untuk berhemat dalam memberi persembahan. Yesus kemudian menjawab, orang miskin selalu ada di dunia, tetapi kesempatan memberi persembahan kepada Yesus terbatas waktunya. Yang membuat kita pelit dalam memberi persembahan adalah kepentingan kita sendiri. Orang yang memberikan banyak kepada Tuhan belum tentu orang yang kaya secara materi, tetapi orang yang sudah merasakan berkat Tuhan besar dalam hidupnya. Orang yang berharta banyak, kalau selalu merasa kurang, tentu tidak bisa memberi banyak. Suatu kali saya bertemu dengan seorang teman yang pernah bertugas mengumpulkan dana pembangunan gereja. Semula, ia perkirakan beberapa anggota jemaat yang tampaknya berada, berkecukupan, akan memberi persembahan yang lebih besar daripada jemaat lainnya. Tetapi ia terkejut melihat kenyataan. Mereka yang kelihatannya lebih berpunya justru memberi persembahan lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa anggota jemaat yang kelihatan biasa-biasa saja. Dalam kehidupan pelayanan sehari-hari, kita menemukan hal seperti ini. Orang yang punya hati bagi Yesus memberi lebih banyak dari orang-orang lain, walaupun tampaknya lebih kaya. Saudara, ada pandangan di sebagian orang Kristen bahwa kita perlu memberi agar diberi lebih banyak lagi. Memang benar, orang yang memberi banyak akan diberi banyak pula oleh Tuhan. Hal ini kita bisa baca dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 11 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Firman Tuhan cukup jelas berkata, Tuhan memberkati orang yang memberi. Tetapi, janganlah sikap hati kita
seperti sikap dalam berbisnis. Memberi persembahan sama sekali bukan berbisnis dengan Tuhan. Kita bisa belajar dari Maria. Dia memberi persembahan kepada Tuhan semata-mata sebagai tanda pengucapan syukurnya. Ia sama sekali tidak mengharapkan balasan apapun dari Yesus. Maria memberi persembahan dengan kasih agape, tidak mengharapkan balasan. Persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati seperti ini menyenangkan hatinya. Kalau hati Tuhan senang, Ia akan memberi berkat lebih banyak lagi. Khusus tentang Maria, Yesus berkata dalam Markus 15 ayat 8 dan 9 demikian. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Firman ini digenapi sudah. Hari ini kita membaca Injil dan kita dengar kembali perbuatan Maria yang menyenangkan hati Yesus. Tentu, sikap hati seperti dimiliki Maria bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi seketika, tetapi sikap yang semakin disempurnakan dalam kehidupan pribadi yang semakin akrab dengan Yesus. Maria merasakan kasih Yesus besar dalam hidup. Perhatian Yesus menyentuh hatinya. Pada masa duka, Yesus menghigurnya, bahkan membangkitkan saudaranya Lazarus. Perkataan-perkataan Yesus menggetarkan hati. Ketika berkunjung ke rumah mereka, saudaranya Marta sibuk melayani, tetapi Maria duduk diam di kaki Yesus, menyimak perkataan-perkataan Yesus. Singkat kata, orang yang mampu memberi persembahan kepada Tuhan adalah orang yang sudah merasakan berkat terlebih dahulu. Kita memberkati karena kita terlebih dahulu diberkati Tuhan. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Pasti setiap orang yang membuka hatinya dapat melihat berkat berlimpah dalam hidup mereka. Matahari, udara yang kita nikmati secara gratis. Berkat Tuhan besar bagi kita, sehingga kita bisa hidup. Setiap nafas kehidupan juga berkat dari Tuhan. Apabila seorang tidak bisa melihat, apalagi menikmati berkat yang diberikan Tuhan kepadanya, pastilah karena mata hatinya tertutup, akibat kehidupan yang terlalu berpusat pada kepentingan diri sendiri, sehingga yang tampak hanya beban-beban dan pergumulan kehidupan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, semakin kita berhubungan akrab dengan Tuhan, semakin kita rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sejauh ini, kita berbicara tentang persembahan berwujud materi. Tetapi persembahan yang kita berikan untuk menyenangkan hati Yesus tidak terbatas dalam bentuk harta dan benda. Persembahan waktu. Waktu yang kita berikan bagi Yesus menyenangkan hati. Waktu beribadah. Waktu bersekutu. Waktu melayani. Menyenangkan hati Tuhan. Persembahan lain yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah talenta kita. Punya talenta bermain musik, persembahkan itu bagi Tuhan. Punya talenta suara, menyanyilah untuk Tuhan. Punya talenta administrasi, perbaikilah administrasi gereja. Punya talenta memasak, pergunakan itu bagi Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya, dapat kita simpulkan, Maria tergerak untuk memberi persembahan terbaik yang bisa diberikannya, yaitu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang harum dan menyekanya dengan rambutnya. Tuhan menyenangi persembahan yang diberikan Maria. Maria memberikan sesuatu yang dimiliki. Tuhan tidak pernah meminta kita mempersembahkan sesuatu yang tidak kita miliki. Setiap kita juga dipanggil untuk memberi dengan ketergerakan hati dan bukan karena paksaan. Bukan karena diminta pengerja gereja, atau keterpaksaan karena menganggap pemberian persembahan itu adalah keharusan ajaran agama. Motivasi dalam memberi menentukan nilainya di hadapan Tuhan, dan tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya jumlah persembahan itu. Pemberian persembahan kiranya didorong oleh suatu pengucapan syukur, bukan dengan maksud memperoleh balasan dari Tuhan. Sama seperti persembahan Maria menyenangkan hati Yesus, persembahan kita juga
akan menyenangkan hatinya. Biarlah sukacita surgawi dapat kita rasakan dalam setiap menyampaikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta keluarga berlimpah-limpah. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihimu, seperti wanita yang akan mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dalam pekabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.